Di bawah naungan awan yang berjejer, Nabi melakukan perjalanan panjang bersama Zaid bin Harithah. Tujuannya adalah Taif. Nabi akan menyeru penduduk Taif untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nabi menaruh harapan besar kepada penduduk Taif. Medan perjalanan dari Mekah ke Taif merupakan medan yang berat dan sulit. Pada awalnya memang terasa mudah, tetapi semakin jauh medan perjalanan semakin berat karena harus melalui jalan-jalan di pegunungan yang terjal dan menanjak. Perjalanan yang berat dan sulit itu ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ditemani oleh pembantunya yang setia sekaligus anak angkatnya. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan yang berat dan terjal, keduanya tiba di tempat tujuan. Terbit secercah harapan dalam hati Rasulullah bahwa kerabatnya di Taif akan bersedia membantu dan menolongnya. Besar harapan Allah akan melunakkan hati manusia yang tertutup dan membuka telinga mereka yang tuli sehingga menyadari dan mengakui seruan dakwahnya kepada Allah. Ia berharap orang-orang Bani Thaqif akan mendengar dan mengikuti seruan dakwahnya. Perjalanan dari Mekah yang berat dan sulit sedikit terobati ketika mereka mulai memasuki wilayah Taif. Pepohonan terlihat hijau dan subur. Angin bertiup sepoi-sepoi menyegarkan tubuh dan pikiran Rasulullah. Kebun-kebun terlihat subur, dipenuhi berbagai tanaman. Rasulullah bertasbih, memuji keagungan Allah dan berzikir kepadanya. Bani Thaqif benar-benar mendapat anugerah yang berlimpah dari Allah. Mereka hidup di negeri yang subur, aman dan tentram. Rezeki datang berlimpah dari segala arah. Seharusnya mereka bersyukur dan memuji Allah atas segala karunia yang Dia berikan. Setelah sekejap beristirahat melepas lelah, Nabi meneruskan perjalanan untuk menemui para pemimpin Bani Thaqif. Rasulullah berharap besar mereka akan mau mendukung dan menolongnya. Jika para pemimpin Taif mau beriman dan mengakui risalahnya, tentu penduduk Taif akan mengikuti mereka. Saat itu Taif dipimpin oleh 3 orang bersaudara, yaitu Abdu Yalail, Mas'ud, dan Hubaib. Ketiganya adalah putra Amr. Rasulullah menemui mereka kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengajak mereka menempuh jalan keselamatan dan mengakui risalah kenabiannya. Setelah itu Rasulullah menjelaskan keadaannya di Mekah dan kesulitannya menghadapi penolakan dan penentangan kaum Quraisy. Beliau juga mengajak mereka untuk bersama-sama menyebarkan agama Islam dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Namun, harapan besar Nabi tidak menemui kenyataan. Ketiga pemimpin Taif itu alih-alih mengakui dan menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka justru bersikap angkuh dan sombong. Sifat jahiliyah muncul seketika Nabi menyampaikan seruannya. Dengan sikap yang sombong, mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merendahkannya dan menolak ajakan dengan penolakan yang keras. Mereka mendustakan seluruh ucapan Rasulullah dan menyebutnya sebagai orang aneh yang mengajak kepada sesuatu ajaran yang tak berdasar. Adat untuk selalu menghormati tamu seketika lenyap, berganti adat buruk dan kesombongan. Mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang asing yang datang mengunjungi mereka. Segala adat dan sifat baik mereka lenyap digantikan sifat-sifat yang zalim, hina dan rendah. Ketiga pemimpin itu
tidak mengakui dan menerima ajakan Rasulullah. Bahkan mereka mengusir dan menyuruhnya pergi. Kendati demikian, Rasulullah tidak berputus asa. Selama 10 hari beliau tinggal di Taif. Didatangilah para tokoh-tokoh Bani Sakif dan penduduk Taif lainnya. Rasulullah menyeru dan mengajak mereka ke jalan Islam, jalan kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya oleh Allah. Namun perjuangannya sia-sia. Tidak ada seorang pun, baik kalangan Bani Sakif maupun penduduk biasa, yang bersedia memberikan pertolongan atau bantuan. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dengan pikiran bahwa seluruh penduduk Taif tidak akan menerima seruannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka dengan hati yang teriris pedih dan jiwa yang terluka. Pupus sudah harapannya kepada Bani Sakif. Sebelum pergi meninggalkan perkampungan itu, Rasulullah meminta agar mereka tidak akan menceritakan kabar kedatangannya kepada penduduk Mekah. Rasulullah meminta agar mereka tidak akan menceritakan kabar kedatangannya kepada penduduk Mekah, agar penduduk Mekah dan kaum Quraisy tidak semakin keras menentang dan menyakiti kaum muslim. Mereka tentu akan melakukan berbagai tipu daya yang lebih jahat dan lebih menyakitkan. Namun penduduk Taif itu tidak mau memenuhi permintaan Rasulullah. Mereka berkata, "Pergilah dari kampung kami. Kami tidak menginginkan kehadiranmu di sini." Tidak cukup dengan jawaban yang kasar, para pemimpin Bani Sakif memerintahkan penduduk Taif, para budak dan juga anak-anak mereka untuk melakukan kekerasan kepada Nabi. Mereka mengikuti kepergian Nabi dan Zaid bin Haritha saat keluar dari perkampungan itu. Kemudian mereka membentuk dua barisan di jalan. Kemudian mereka membentuk dua barisan di jalan yang dilewati keduanya. Dan ketika Nabi lewat, mereka melemparinya dengan batu hingga tubuh Nabi berdarah-darah. Mereka terus melemparkan bebatuan sambil tertawa-tawa menghina dan merendahkan beliau. Ketika Nabi terjatuh karena lemparan batu, mereka memegang kedua tangannya lalu memberdirikannya lagi. Ketika Nabi berjalan lagi, kembali mereka melemparinya sambil bersorak gembira. Zaid bin Haritha berusaha melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri, hingga ia pun terluka di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan kepalanya berdarah terkena lemparan batu. Mereka terus mempermainkan Nabi, mengejar sambil melemparinya dengan batu, hingga Nabi dan Zaid bin Haritha terpaksa berlari melewati kebun Utbah bin Syaibah. Kedua pemilik kebun itu adalah putra Rabi'ah. Dan saat itu mereka berdua berada di dalam kebun itu. Setelah keduanya memasuki kebun itu, gerombolan anak-anak dan orang-orang Bani Sakif pulang ke rumah mereka meninggalkan Rasulullah dan Zaid yang terluka. Keduanya duduk beristirahat di bawah naungan pohon untuk melepaskan lelah dan membersihkan tubuh dari luka-luka yang terus mengeluarkan darah. Dalam impitan keadaan seperti itu, Nabi merasa seakan-akan dunia menjadi sempit dan asing. Di kampungnya sendiri di Mekah, Rasulullah dimusuhi dan disakiti oleh kaum Quraisy. Dan kini ketika beliau mencoba mendatangi kaum Taif untuk menyeru dan meminta bantuan mereka, ternyata Rasulullah mendapat perlakuan serupa. Bani Sakif itu tidak mau mengakui dan menerima dakwahnya. Bahkan mereka menyakiti, mengusir dan memperlakukannya dengan perlakuan yang sangat buruk.
Kepedihan semakin terasa mengiris-iris. Karena ini kedua pendamping dan pendukungnya setia, Siti Khadijah dan Abu Thalib, telah pergi dari sisinya. Tidak ada jalan lagi bagi Rasulullah selain menyerahkan dirinya kepada Allah dan memohon perlindungannya. Ya Tuhanku, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau Tuhan orang-orang tertindas, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkanku? Kepada orang yang jauh yang akan berlaku sewenang-wenang kepadaku, atau kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan terhadapku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, tidak apa-apa bagiku, akan tetapi keselamatanmu lebih luas untukku. Aku memohon perlindungan dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, dan yang dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Aku memohon perlindungan dari Engkau menurunkan murka kepadaku, atau murkamu menimpa diriku. Sungguh Engkau berhak atas segala pujian hingga Engkau ridho. Tidak ada upaya melainkan bersamamu. Kedua putra Rabi'ah yang ada di kebun itu menyaksikan yang terjadi pada diri Rasulullah dan Zaid. Mereka berdua duduk di beranda rumahnya yang terletak pada bagian atas kebun, sehingga bisa menyaksikan dengan jelas segala yang terjadi sejak gerombolan orang-orang bodoh dan anak-anak mempermainkan dan melempari Rasulullah dan Zaid, hingga akhirnya mereka berdua memasuki kebun itu. Utbah dan Syaibah merasakan kasihan menyaksikan keadaan Nabi dan Zaid yang berdarah-darah karena luka akibat lemparan itu. Mereka mengutuk perilaku penduduk Taif. Perlakuan Bani Saqif itu benar-benar menyimpang dari adat bangsa Arab yang selalu memperlakukan tamu dengan baik dan penuh hormat. Adat seperti itu lanjut part 2.